posisi kami ini selalu pada posisi tertuduh. Ya, karena berada di garis depan. Jadi saya sangat, jadi tadi ungkapan terima kasih saya itu betul-betul keluar dari dalam hati saya, Pak. Saya senang sekali ada acara ini. Bahkan sebelumnya saya sudah SMS salah seorang ibu di sini, tolong kita berdoa bersama-sama. Ini adalah tahapan yang paling puncak. Kalau ini tidak bisa selesai, kita nggak bisa berharap lagi. Nah, sebelum diskusi dilanjutkan, saya ingin mengulang sekali lagi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Fadilah. Yang pertama, perguruan tinggi itu adalah aset yang luar biasa pentingnya bagi negara. Luar biasa, saya katakan luar biasa. Karena seluruh komponen bangsa sudah bersatu pun, kita belum bisa menyediakan kursi sepenuhnya bagi anak bangsa yang menghendaki pendidikan tinggi. APK kasar masih di bawah 30%, luar biasa penting. Jadi aset ini harus kita jaga bersama, tanggung jawab kita bersama. Bahkan kalau 30% saja kita masih tidak bisa menjaganya, kita sulit membayangkan bagaimana masa depan kita. Jadi oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi ini, jika memang perlu ditengok, dikoreksi, ya kita koreksi. Sistem yang tidak bisa mengakomodasi persoalan-persoalan yang timbul yang terkait dengan perguruan tinggi juga kita tengok kembali. Ini karena pentingnya posisi pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang terkait dengan akibat timbulnya pendidikan. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Moga-moga kita sepakat bahwa perguruan tinggi itu merupakan aset yang luar biasa pentingnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya garis bawahi, pada saat ini sudah antri di tempat kami lebih dari 50 perguruan tinggi yang ingin dinegrikan. Ya. Bukan kami yang menginginkan, sudah. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur itu silih berganti datang ke tempat kami. Tidak hanya itu, ada juga jenis perguruan tinggi yang sebetulnya tidak secara eksplisit alasannya untuk dinegrikan itu sudah disebutkan. Tidak secara eksplisit untuk APK, tidak secara eksplisit di daerah 3T, tidak secara eksplisit untuk distribusi pendidikan. Karena universitas ini sudah sangat kaya, sudah bisa mapan. Tapi pembina majelis, pembina dari yayasannya yang sudah sepuh-sepuh itu benar-benar ingin mewariskan kepada bangsa. Khawatir kalau beliau wafat, ini ambruk. Ini datang, betul-betul datang. Usianya sudah di atas 80. Ada sekitar 7 orang dan semuanya itu kalau bisa sebutkan eksplisit adalah para jenderal datang kepada kami. Ini juga ingin dinegrikan. Jadi saya terheran ya, Bapak ini kan sudah sangat kaya. Universitas sudah sangat mapan. Oleh karena itu, kepada setiap pengusul untuk dinegrikan itu, saya tidak pernah menyampaikan tujuan mulia dari penegrian, tapi lebih kepahitan gara-gara dinegrikan. Selalu, jadi semua Bapak yang pernah datang ke kami, selalu pernah mendengar dari saya betapa pahitnya dinegrikan. Ya karena memang kita tahu persis nanti sesuatu yang akan timbul karena itu sistemik sifatnya. Jadi karena ada sistem yang memang akan sangat sulit kita. Jadi saya berharap betul ini. Pertama, persoalan kepegawaian itu bisa selesai dalam forum. Kalau perlu yang memakai kebijakan khusus. Dan saya juga sangat gembira Prof. Sofyan juga hadir di tengah-tengah kita. Pak Yanuar juga hadir, Ibu Yuli hadir, Pak Mati juga hadir, Pak Fadilah juga bisa hadir. Di samping juga para rektor juga hadir. Ya karena sifatnya itu tadi betul-betul lintas sektoral bisnis. Jadi seperti pertanyaan Pak Fadilah tadi soal Permen 1 Nomor 2005 itu juga akibat sistem karena seorang rektor ini diharapkan menjadi KPA. Jadi sistem keuangan negara yang mengharuskan dia PNS. Walaupun sudah ada perguruan tinggi yang rektornya senang dan gembira sekali tidak jadi KPA. Ini rektor PTNBH senang sekali kan di masa transisi, memang posisinya belum jelas dia itu perguruan tinggi swasta, setengah swasta PTNBH. Jadi beliau tuh senang banget tidak menjadi KPA.
KPA-nya dirangkap oleh Pak Sesdijen. Jadi Pak Rektor itu gembira sekali karena dengan begitu dia bisa konsentrasi pada masalah akademik. Tidak ngurus dan juga probability dipanggil KPK turun drastis. Jadi beliau senang sekali dan itu ya, ini sebuah menurut dia ini sebuah berkah dari sisi itu. Ya. Tapi memang benar bahwa rektor ini memang dia adalah KPA. Jadi oleh karena itu sistem keuangan negara mengharuskan dia adalah PNS. Yang benar apa yang disampaikan Pak. Ya karena soal yang sistem. Jadi kalau Bapak Deputi, Pak Sofyan, Prof. Sofyan, kalau saya boleh usul, hari ini kalau bisa kita bereskan soal KPA. Amin. Kalian kita pertama memang menggunakan hati, ya, kolbu kita, lalu kita menggunakan keinginan kuat Bapak Presiden, negara hati. Untuk menyelesaikan problemnya memang nggak bisa diselesaikan kecuali ya di level eksekutif yang bisa menghadirkan kita semua. Jadi saya kira kita punya data komplit. Jadi yang menghambat itu kalau di PNS kan itu menghambat bisa diselesaikan oleh Pak Yanwar. Apa saja yang menghambat itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Dari sisi sistem juga pemikir kita ada di sini Prof. Sofyan, jadi bisa dicarikan. Saya benar-benar saya berdoa pada Allah itu. Boleh ini tuntas di sini. Jadi semua Pak Rektor nanti pulang juga bisa tidur nyenyak. Karena ini terus terang ini menyebabkan tidak bisa tidur nyenyak. Persoalan itu semuanya. Ya. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Saya minta tolong kalau boleh Bapak Deputi. Ini kami mohon tolong karena ini sudah betul-betul di tingkat sistem dan kita sudah berada di lingkaran terdalam di sini. Jadi kita harus bisa. Usulan saya sederhana, kita bisa pulang. Kawan-kawan kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, ya, untuk sesuatu yang amat mulia, jadi mendapatkan hal yang terbaik untuk mereka dan untuk bangsa. Jadi saya menggarisbawahi sekali lagi di bagian depan itu, perguruan tinggi itu luar biasa aset bangsa yang sangat penting. Jadi kalau seperti tadi Bapak yang sepuh datang pada saya, ingin menyerahkan pada negara semua kekayaannya. Kalau tidak mereka yakin ini akan ambruk, apakah negara diam? Kalau boleh saya sebutkan saja supaya tidak dianggap abstrak. Yang saya kemukakan itu adalah Universitas Pancasila. Sudah datang tuh, ada 7 jenderal di sana. Kebanyakan tugas Kapolri datang kepada kami, minta dinamika dan juga sudah bicara dengan Ibu Puan untuk hal tersebut. Saya katakan pahitnya, sampai kemarin Bapak Rektornya datang itu juga saya katakan pahitnya Bapak, nanti Bapak yang pertama kali akan pusing katanya. Mungkin Bapak akan turun berat badan, akan tambah langsing, saya katakan seperti itu. Ya, jadi mungkin Pak Dr. Surah juga sudah mengerti hal tersebut. Dan 50 yang lain masih antri, kan saya nyebutkan di atas 50 itu antri. Dan itu nanti juga bisa mengungkapkan alasan-alasan yang sangat logis. Yang 50 semua sangat logis. Mulai di daerah yang tadi, yang kalau daerah 3T jelas sangat logis, negara harus hadir. Tapi ini di tengah Jakarta pun juga logis juga. Dan ini aset bangsa. Kalau ambruk bagaimana? Karena sudah banyak contohnya perguruan tinggi yang juga ambruk karena generasi kedua tidak bisa akur. Jadi dia khawatir sekali. Jadi itu Bapak Deputi, Pak Yuli, itu saja dari saya sebagai pengantar dan sekali lagi saya mohon nanti Prof. Sofyan bisa menjadikan jalan keluar, lalu Bapak Deputi bisa mengadakan lobby di tingkat yang lebih tinggi. Ini bisa selesai hari ini, jadi saya juga nanti jam 12 harus mendampingi Pak Deputi ke Pak Menteri. Saya sudah dijadwalkan akan bicara dengan Pak Deputi dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Pak Fadila dan kawan-kawan, terus saja kita berusaha bermunajat, tapi mohon dijaga suasana ketenangan lembaga modal kita itu. Insya Allah di akhirat akan dicatat kita semuanya. Assalamualaikum.